Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Wa yaqulu Allah Ta'ala aidan fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, yang mana kemudian Allah ciptakan darinya Hawa, dan Allah jadikan dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi diri-diri kita. Wa yaqulu Allah Ta'ala aidan fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan sebenar-benar kemenangan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan kita rahmat dan taufiknya, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, tempat terbaik, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, tempat apa yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masajiduha." Masjidnya, rumah Allah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, tempat apa yang paling buruk? Aswaquha, pasar-pasarnya. Maka kita berdoa kepada Allah, memohon kepadanya. Dengan kita berkumpulnya kita di sini, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan kita dikumpulkannya di surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang memperjuangkan agama Islam. Beliau yang berjuang, yang berperang, yang berkorban bersama para sahabatnya. Sehingga apa yang kita rasakan saat ini, semua itu adalah jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya beliau dengan umatnya. Maka betullah para ulama yang mengatakan bahwa jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar daripada jasa kedua orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara nikmat-nikmat yang besar yang seorang muslim harus banyak betul-betul bersyukur. Bahkan seorang muslim harus setiap hari meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah
agar Allah senantiasa jaga nikmat ini setiap hari. Tidak lain dan tidak bukan, nikmat itu adalah nikmatul hidayah. Nikmat yang bukan hanya menyelamatkan kita di dunia dari apa? Dari tersesatnya kita di dunia. Akan tapi nikmat itu juga akan menyelamatkan kita dari tersesatnya kita di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki nikmat hidayah, maka sesungguhnya dia seperti orang yang tersesat. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Allah mengatakan, am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun? Apakah engkau menganggap bahwa kebanyakan dari mereka itu bisa mendengar dan berpikir? Mendengar dan berpikir. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Akan tapi Allah justru menyamakan mereka itu seperti hewan ternak. Tidak. Justru mereka itu seperti hewan ternak. Bal hum adallu sabila. Bahkan lebih sesat. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Nah, ini penting sekali. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpinnya para nabi dan para rasul. Kira-kira dijamin di atas hidayah? Iya. Diampuni dosanya dari apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana beliau mengajarkan kepada umatnya, mendidik umatnya, menyampaikan pesan kepada umatnya bahwa beliau itu masih terus minta hidayah sama Allah setiap hari. Beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma ya muqallibal qulub. Nah, ini penting. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Nah, ini antum praktekkan enggak doa ini? Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Allah itu yang memiliki hati-hati kita. Jangankan kita bisa tahu hati istri kita atau hati anak-anak kita. Bahkan hati kita saja kita nggak bisa menjamin akan kemana condongnya hati kita, itu kita nggak bisa menjamin. Maka kita minta sama Allah apa? Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, condongkan hati kami, kuatkan hati kami, tetapkan hati kami itu di atas agama. Itu Rasulullah. Beliau masih berdoa. Lah kita gimana? Kita jauh lebih berhak untuk minta sama Allah, untuk berdoa sama Allah. Itu Rasul, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Makanya di setiap sholat, itu kita wajib baca surat Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang harus dibaca seorang muslim ketika sholat adalah surat Al-Fatihah. Tidak baca surat lain, sholatnya tetap sah. Akan tetapi, nggak baca surat Al-Fatihah tidak sah sholatnya. Harus dibaca. Maka di dalamnya terdapat ayat yang luar biasa. Yang selalu kita baca di setiap sholat kita apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah kami hidayah maksudnya. Jalan yang lurus supaya kami tidak tersesat di dalam perjalanan ini maksudnya. Apa itu? Hidayah. Nah, ini harus kita baca. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan hidayah di dalam ayat ini, petunjuk di dalam ayat ini itu maknanya dua. Yang pertama hidayatul irsyad. Apa hidayatul irsyad? Bimbingan. Yang kedua maknanya hidayatut taufiq. Hidayatul irsyad itu artinya bimbingan atau artinya ilmu.
Jadi kita minta hidayah sama Allah itu minta dua. Yang pertama minta apa? Minta ilmu. Dengan ilmu itu kita tahu, oh ini yang hak. Oh ini batil. Nah itu kita tahu. Dengan yang hak. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita minta hidayah sama Allah. Minta ketetapan ini maksudnya minta ilmu. Sebagaimana doa Rasul SAW setiap ba'da subuh beliau. Rasul setiap pagi itu selalu meminta sama Allah 3 hal. Nah ini seyogianya kita juga minta sama Allah. Kita praktekkan betul. Siapa di antara kita yang sudah memanjatkan doa ini pagi ini? Apa yang dikatakan Rasul? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan thayyibah. Wa amalan mutaqabbala. Syuf, lihat doanya. Luar biasa. Hadzal din jamil. Luar biasa. Ini din ini, agama kita ini luar biasa. Rasul minta apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang justru tidak bermanfaat. Tidak membawa kebaikan buat dirinya, tidak juga membuat kebaikan buat orang lain. Masih mending tidak membuat kebaikan. Nah ini malah justru membuat keburukan. Nah ini kita waspadai betul. Warizqan thayyibah, rezeki yang berkah ya Allah, yang baik. Rezeki yang memberikan manfaat untuk anak dan istri, menjadikan mereka saleh dan salihah. Bukan rezeki yang kita nggak pernah cukup ya. Ada orang-orang yang mendapatkan bulanannya besar, tapi tidak membawa keberkahan untuk keluarganya. Ini yang harus kita hindari. Keberkahan itu tidak terlihat dari banyaknya sesuatu, tidak. Dari banyaknya harta, bukan dari banyaknya penghasilan. Kan tapi sedikit, tapi berkah, membawa manfaat. Dan yang terakhir, wa amalan mutaqabbala. Ini Rasulullah masih minta apa? Supaya amalannya diterima. Nah, hidayatul irsad tadi ilmu. Kemudian yang kedua, hidayah kata Imam Ibnu Katsir. Tafsirnya, menafsirkan ihdinas siratal mustaqim ini tadi. Makna hidayah yang kedua itu apa Pak? Hidayatut taufik. Diberikan taufik untuk mengikuti ilmu tadi. Untuk mengamalkan ilmu tadi. Berapa banyak orang yang tahu akan kebenaran, tahu ilmunya tapi tidak beramal. Makanya doa yang sering kita ajarkan kepada anak-anak, doa yang kita hafal sejak kecil itu apa? Allahumma arinal haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang hak itu hak, yang benar itu benar. Terus lanjutannya apa? Warzuqna tiba'ah. Ya Allah, dan berikanlah kami rezeki untuk kami mengikuti kebenaran itu. Berapa banyak orang yang tahu dia ini benar sebenarnya. Tapi lisannya diam. Tidak berani mengikuti kebenaran. Tidak berani bersikap di atas kebenaran. Tidak berani berpegang teguh kepada kebenaran. Terus lanjutan doanya apa? Wa arinal batila batila. Ya Allah, terangkanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu memang batil. Warzuqnajtinabah. Ya Allah, dan berikanlah kami taufik, kekuatan untuk kami itu menjauhi yang batil ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita selalu minta hidayah, ini penting. Supaya kita tidak menjadi seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk daripada hewan ternak yang tersesat. Seperti orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah engkau kepada Allah jika engkau betul-betul beriman kepada Allah. Jadi tawakal itu harus kepada Allah. Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan tentang ayat ini.
bahwa orang yang tidak bertawakal, tidak bergantung hanya kepada Allah, itu dia termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, sekarang pertanyaan kita, orang yang tidak bertawakal kepada Allah itu tadi, dia syiriknya syirik besar atau syirik kecil? Syirik akbar atau syirik asghar? Syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam atau syirik kecil? Tergantung. Ya. Dia termasuk syirik besar kalau dia menggantungkan sesuatu yang mana sesuatu ini tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Nah, apabila ada seseorang yang menggantungkan sesuatu, bergantung atas sesuatu, yang mana sesuatu itu nggak mungkin kecuali Allah yang melakukan. Nah, dia menggantungkan ini kepada selain Allah. Nah, ini syiriknya syirik besar dan mengeluarkan dia dari Islam. Contohnya apa? Pak, sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia, oleh siapapun, yang hanya melakukan itu hanya Allah. Contohnya yang sekarang viral, sempat viral kemarin apa? Hujan. Betul nggak? Hujan. Apa mungkin manusia bisa menahan hujan atau menurunkan hujan? Wallah, kalau antum coba mentadabburi Al-Quran, membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, begitu banyak pernyataan Allah. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah menurunkan hujan. Allah betul-betul menegaskan secara jelas dan gamblang di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa'askannahu fil ardi wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dan kami turunkan air fa'askannahu fil ard, kata Allah. Dan kami biarkan air itu di bumi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami memiliki kemampuan untuk menghilangkan air itu di bumi. Allah mengatakan di ayat yang lain, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah itu yang mengetahui kapan kiamat akan datang. Wa yunazzilul ghais. Dan Allah yang menurunkan hujan. Allah mengatakan di ayat yang lain, wa anzala minas sama' ma'a fa akhrajna bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan Allah menurunkan hujan itu. Kemudian Allah keluarkan tumbuhan-tumbuhan itu dengan air hujan tadi. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Bahkan orang Arab Badui, Pak, yang tinggalnya di pelosok, jauh dari peradaban, itu saja beriman, tahu bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Suatu hari dia datang ke kota Madinah ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah Jumat. Datang kemudian mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tempat kami kekeringan, nggak pernah hujan. Ternak-ternak kami mati, tumbuhan-tumbuhan kami layu. Ini orang Arab Badui. Apa? Beliau minta apa? Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah hujan. Turunkanlah hujan. Mintakan, berdoalah engkau kepada Allah. Kemudian Rasulullah di atas mimbar berdoa, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Belum turun Rasulullah, hujan itu turun deras sampai membasahi jenggot beliau. Nah, ternyata hujannya sampai besok belum selesai. Sampai besoknya belum selesai. Terus sampai 1 minggu hujannya nggak berhenti. Akhirnya banjir. Orang ini datang lagi hari Jumat depannya kepada Rasulullah. Beliau minta, wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya hujan itu dialihkan kepada perkebunan, di luar pemukiman warga. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini sunnah ya. Doanya ini Allahumma hawalaina, kalau sampai banjir, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ini tapi jangan kepada kami. Ya, kepada sekitar kami. Kebun-kebun misalnya. Gurun, di gunung dan sebagainya. Itu orang Arab Badui.
Apa beliau minta kepada Rasulullah supaya nurunkan hujan? Enggak. Rasulullah ini sudah paling sakti. Ada orang yang lebih hebat lagi dari Rasulullah? Enggak ada. Dia datang minta sama Rasulullah untuk berdoa kepada Allah. Lah ini kok ada orang di zaman yang sudah canggih teknologinya seperti ini masih percaya dengan apa yang gini-gini? Pawang. Apa itu betul kearifan lokal? Tidak. Itu hanya penipu. Itu dukun. Termasuk dukun adalah meyakini sebab ya. Ya ini termasuk dukun itu ya. Jelas ya dia termasuk dukun. Lah bagaimana dia mengatakan apa? Mengatakan enggak, kita juga berdoanya sama Allah. Bukan. Iya, berdoa sama Allah sama setan juga. Ya. Itu musyrik. Musyrik itu bukan berarti meninggalkan Allah gitu. Enggak. Dia ya berdoa sama Allah tapi juga berdoa sama setan. Itu musyrik. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini harus kita betul-betul paham masalah tauhid, masalah syirik. Kepada anak-anak kita harus jelaskan. Harus kita pahami betul. Hal-hal yang sepele ini jangan disepelekan. Karena orang-orang seperti ini justru diangkat. Nah, kita harus tahu betul bahwa ini syirik. Bagaimana mungkin orang bisa percaya seperti itu? Orang yang mengaku punya jabatan, mengaku punya gelar, mengaku intelek, percaya dengan orang seperti itu, ini lucu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin sudah 20 menit lebih. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini menjadikan kita tambahan sedikit ilmu, bahwa kita harus betul-betul minta sama Allah supaya kita diberi hidayah. Tadi yang pertama, minta sama Allah supaya diberi hidayah. Hidayah untuk apa? Untuk kita ini enggak tersesat di jalan seperti orang-orang musyrik yang syirik kepada Allah. Mereka tersesat, enggak jelas jalannya kemana. Nah, ini kita harus minta sama Allah, ya. Barakallahu fikum, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.